ngerasa hidup gue jauh lebih tenang dan juga positif. Gue akui, emang gue membiarkan beberapa hal masuk dan keluar di kehidupan gue. Yang ini biarin deh dia akrab sama gue. Yang itu cukup deh biar aja dia berlalu tanpa perlu gue harap-harap lagi kedatangannya. Tahu nggak, kalau ternyata filtering itu penting banget di kehidupan kita. Kadang kita tuh nggak sadar membiarkan hal-hal yang nggak kita nyamanin atau mungkin nggak sehat buat kita berlalu lalang di kehidupan kita, dan kadang kita ngebiarin hal tersebut dengan alibi kalau kita yang baperan lah, kita yang terlalu sensitif lah. Makanya kadang kita cuekin hal tersebut dan tanpa sadar mereka itu jadi bom waktu buat diri kita sendiri. Emang kenapa sih filtering itu penting? Karena acap kali ketika kita lagi bersosialisasi, kita itu tanpa sadar menyerap pendapat-pendapat orang, pikiran-pikiran orang. Kita berteman sama orang-orang baru yang mungkin kita itu nggak terlalu kenal atau udah lama deket, tapi beberapa hal yang mereka punya itu tuh nggak bikin kita nyaman gitu loh ketika kita berada di dekat mereka. Tapi acap kali juga kita cuekin hal-hal nggak enak tersebut dengan alibi tadi. Ini mah emang gue nya aja kali yang belum terbiasa. Emang kayaknya gue nya aja yang sensitif atau baperan. Ini kalau didiemin juga ya udah. Mungkin buat beberapa saat itu ya udah, lo jadi terbiasa. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau di kedepannya hal tersebut malah tanpa sadar bikin kita rusak. Rasa sakit hati, rasa nggak nyaman yang kita tahan-tahan itu bisa meledak kapan aja. Dan kita lihat korbannya siapa lagi kalau bukan diri sendiri. Filtering itu penting banget. Pekerjaan, teman, pendapat, kebiasaan, hal-hal kayak gitu kan silih berganti ya datang ke kehidupan kita, nggak ada rehatnya. Makanya kenapa kita harus aware sama hal-hal tersebut dan harus sering-sering difilter gitu. Ini orang ini berpendapat kayak gini, udahlah gue terima aja, kita nerima terus kita serap terus. And I was there. Gue pernah jadi tipe yang kayak gitu. Gue merasa gue harus menghormati semua keputusan, gue ngeiyain semua kata-kata teman-teman gue ataupun orang yang lagi gue ajak diskusi. Tapi emang kelamaan kayak gue nya sendiri yang nggak enak, serba salah, kayak it's not right gitu. Ini nggak bener deh. Gue lupa nih nyapu pikiran gue, hati gue diemin aja. Gue tidak melakukan filtering dan gue biarkan semua sampah-sampah atau hal yang gak berguna buat gue itu masuk. Dan jadilah boom. Gak harus loh semua pendapat orang harus kita terima. Ketika kalian dengerin ini pasti kalian bakal bilang, ya iyalah, ya masa lo menerima semua pendapat. Tapi kadang kita tuh menerima tanpa kita sadari. Kita mungkin gak nerima secara verbal. Kalau gue sih gak setuju. Tapi kadang kita nerima dari kelakuan atau dari pola pikir atau dari cara pandang, dan kita nggak sadar kalau kita nerima itu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dan kadang disadarin sama orang yang udah paham nih luar dalam kita dengan kalimat, lu kayaknya kebawa dia deh, kok lu berubah sih, kayaknya dulu nggak kayak gini deh. Pernah nggak? Itulah mengapa gue sangat menganjurkan lu untuk sering aware gitu, mulai aware sama hal-hal yang tadi gue sebutin yang silih berganti, selalu datang, pulang pergi di kehidupan lu. Coba sekarang lu harus menjaga di pintu masuk. Ini boleh, ini gak boleh. Lu qualified masuk ke boundary gue, lu jangan deh, lu di sini aja, lu stay. Kita harus lebih tegas buat memberikan line, memberikan batasan. Sekaligus beres-beres atau nyapu atau ngefilter nih apa aja yang kira-kira bagus buat kita, bisa kita serap, aman buat diri kita, dan mana yang enggak. Dan yang paling tahu diri lo sendiri ya lo, bukan gue, dan bukan siapa aja, bukan orang lain, bukan di luar diri lo. Dengan sering-sering ngefilter, akhirnya kan aware kan mulai kebangun tuh, awareness-nya mulai kebangun kan. Akhirnya lo mulai tahu nih, mulai sering mengajukan pertanyaan kayak, kalau misalnya udah dirasa gak nyaman kayak ini ya udah gak sehat deh, kayaknya gak usah dilanjutin gak sih, ini kayaknya mulai toksik gak sih, kayaknya ini gak bagus deh buat gue, apa gue udahin aja ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sama dengan emang lo mengevaluasi gitu loh, mengevaluasi diri sendiri, muhasabah diri sendiri.
oh kayak gini emang gak bagus, oh ini harus ditinggalin nih, oh ini udahin aja deh, oh yang itu di-keep nih, soalnya dengan itu gue jadi lebih baik. Hal-hal kayak gitu termasuk filtering. Sebenarnya apa sih manfaat dari filtering ini? Nah, dengan lu mulai aware setiap hari soal hal-hal kayak gini, apa aja yang gak bagus, jadi bisa kebuang gitu, pelan-pelan, slow but sure gitu. Hal-hal yang tadinya ngusik lu dan lu diemin aja, lu mulai merasa gak nyaman dan tertekan, dan lu gak sadar kalau itu semua adalah pengaruh dari luar. Dengan ngelakuin filtering dan aware, lu bakal mulai pelan-pelan bisa ngebuang hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri lu gitu. Ini gak ada bedanya sama lu main Twitter atau lu main Instagram. Tapi misalnya Twitter deh, lu tahu kan, lu bisa nge-mute akun siapa, kata-kata apa, hashtag apa, lu bisa mute. Lu bisa nge-filter, oh kalau postingan yang ini jangan. Misalnya ada rekomendasi lewat dari Twitter, lu bisa tuh disilang, terus lu bilang lu gak tertarik, atau enggak tolong dikurangin konten-konten kayak gini. Kan ada ya, Twitter memberikan opsi kayak gitu. Dan sekarang lu juga punya opsi di kehidupan lo untuk ngefilter mana-mana aja yang bisa lewat, dan lu tidak merasa terganggu gitu sama hal-hal tersebut. Yang sekali lagi bakal gue ulang, entah itu kerjaan, entah itu teman-teman, entah itu pendapat, atau kebiasaan lo sendiri, kebiasaan buruk ya, itu akhirnya lo bisa ngefilter mana yang kira-kira bagus dan enggak buat lo pertahankan. Sekian, bye-bye.